Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Cloud Computing. Selamat bertemu sore hari ini ya, karena besok tanggal 7 Mei 2020 itu adalah hari libur, sehingga kuliah kita ajukan hari ini jam 15.00 ya. Kemudian untuk mengingatkan Anda, tolong dijawab dulu pertanyaan di Google Classroom agar Anda tercatat untuk mengikuti kelas daring hari ini. Kalau ada yang jadwal bersamaan, silakan mengikuti jadwal yang lain. Cukup absen aja dulu. Materi ini bisa disimak kapanpun, tentunya 1 minggu ke belakang ya. Dan setelah penjelasan ini, biasa akan ada kuis pilihan ganda 5 soal yang harus Anda jawab ya, untuk mengevaluasi ke pemahaman Anda mengikuti materi kuliah daring ini ya. Baik, kita mulai. Untuk materi kali ini itu adalah tentang peluang dan tantangan cloud computing. Kita review sedikit tentang teknologi cloud computing ya. Cloud computing atau disebut dengan komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dengan internet. Intinya itu ya, ini sudah kita pelajari dari awal. Kemudian teknologi ini merupakan mode komputasi di mana kapabilitas yang terkait dengan teknologi informasi yang disajikan sebagai sebuah layanan, sehingga pengguna mengakses data melalui internet tanpa pengetahuan tentang teknologi tersebut ya. Kemampuan untuk mengendalikan infrastruktur teknologi yang membantunya. Jadi orang tidak perlu tahu teknologi gimana, yang penting bisa menggunakan ya. Ini gambarnya ya. Gambarnya Anda perhatikan di sini, ada gambar awan ini ya. Ini adalah simbol internet, kemudian ini disambungkan dengan hardware di sini ya. Ada komputer, kemudian mobil di sini bisa laptop atau handphone ya. Kemudian ada servernya, kemudian ada program yang berjalan, kemudian ada database-nya. Nah, kemudian ada kitchen sink ya. Di sini maksudnya adalah untuk pelayanan ya. Baik itu apapun yang bisa dilayani melalui kitchen ini ya, itu akan dilayani dengan teknologi cloud computing. Ya. Baik, kita lanjutkan tren cloud computing. Ya. Di sini ada beberapa tren. Yang pertama adalah memberikan pengguna layanan secara terdistribusi dan paralel secara remote dan dapat berfungsi di berbagai device ya. Device di sini maksudnya bisa HP, bisa laptop, bisa komputer PC atau desktop ya. Kemudian teknologi ini dapat dilihat dari berbagai macam teknologi yang digunakan sebagai informasi yang diproses secara outsourcing. Kemudian cloud computing merupakan model teknologi yang dapat mendukung layanan yang diistilahkan dengan everything as a service atau XaaS gitu ya. Kemudian dengan demikian dapat mengintegrasikan virtual basic resource ya, kemudian virtual infrastrukturnya, kemudian seperti juga virtual middleware-nya juga ya, ada software yang berjalan di situ, platformnya bisa macam-macam, dan aplikasi-aplikasi bisnis yang dibuat oleh pengguna itu bisa langsung digunakan di sana ya. Nah, kemudian cloud computing ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah reduce cost. Ini teknologi computing akan memudahkan pengguna untuk menghemat biaya ya, dan efisiensi yang lebih baik karena menggunakan anggaran yang rendah dan sumber daya dari berbagai organisasi yang untuk meningkatkan reliability dan kritikan sistem yang dibangun ya. Sudah pasti ya, mengurangi dana. Yang kedua adalah increase storage ya. Perusahaan atau organisasi yang menggunakan teknologi cloud computing dapat digunakan sebagai pusat data ya, karena dia servernya itu akan bisa besar, walaupun dia tidak harus memiliki komputernya, kita cukup menyewa ya. Datanya itu bisa di mana-mana ya, bisa terpusat di satu tempat gitu ya, sehingga memudahkan akses. Yang ketiga adalah highlight automated ya. Seorang pengguna tidak perlu khawatir kita harus mengganti atau memperoleh versi programnya, kemudian hardware-nya ya, karena sistem ini dapat melakukan sistem otomatis pembaruan dan penggantian versi program tanpa harus diberikan masukan oleh dari pengguna. Kalau ada perkembangan teknologi baru, si penyedia jasanya otomatis akan memperbaruinya.
Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, flexibility. Ya, teknologi cloud ini memberikan banyak sistem fleksibilitas dari metode komputasinya yang lama, ya, dengan mudah dapat berorientasi pada profil perkembangan yang lebih cepat dan berubah-ubah. Jadi nggak usah khawatir ya, dia akan selalu menyesuaikan. Yang berikutnya adalah yang keenam, more mobility. Suatu perusahaan yang memiliki pegawai atau pengguna dapat melakukan akses data atau informasi dari tempat yang berbeda-beda. Cloud computing dapat membentuk manajemen serta operasional yang lebih mudah diakses dikarenakan sistem perusahaan tergabung dalam satu cloud sehingga dengan mudah dapat mengakses, memantau, dan mengaturnya. Kemudian yang keenam adalah allow IT to shift focus. Ya, dalam sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi cloud computing tidak perlu mengkhawatirkan server yang harus diperbaharui dan untuk isu-isu komputasi lainnya karena sudah disediakan oleh penyedia jasanya. Ya. Nah, kemudian kita juga perlu melihat faktor keberhasilan dalam implementasi cloud computing. Yang pertama adalah masalah security, keamanan ya. Di sini bila aplikasi yang digunakan adalah di server milik vendor dan perusahaan dapat mengakses aplikasi tersebut dengan mudah menggunakan internet. Ya, berarti semua pengguna dapat melakukan akses aplikasi tersebut. Ya. Dengan demikian, hacker akan lebih mudah menembus celah keamanan aplikasi yang bersifat global. Ya, tentunya si pemilik vendor dia sudah melindungi dengan keamanan di sini ya dari serangan hack, cracker dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah performanya. Performa yang harus diberikan oleh teknologi cloud computing harus mencakup seluruh kegiatan yang para pengguna ya. Sumber daya yang diletakkan juga harus jauh dari pengguna bila dibandingkan dengan sistem lama yaitu sistem sentralisasi tradisional. Hal tersebut dapat mengganggu performa. Yang ketiga adalah government compliant. Cloud computing sepenuhnya belum didukung oleh peraturan yang ditentukan oleh pemerintah ya, seperti halnya misalnya perbankan itu wajib memilih sebuah server di mana bank itu berada ya, jadi belum diperbolehkan harus berada di suatu cloud dan lain sebagainya itu ya. Mungkin lama-lama akan menyesuaikan peraturan. Dan yang keempat adalah finansial. Ini merupakan variable cost dan fixed cost ya. Untuk menjangkau ke depan yang masih panjang disarankan untuk memiliki sendiri karena lebih murah daripada bayar per bulan secara berkesinambungan. Ya. Nah, kalau memang punya sumber daya dan lain sebagainya itu memang lebih baik beli sendiri, tetapi tentunya biayanya akan mahal. Ya. Kemudian masalah jaringan dan internet. Jaringan dan internet juga menjadi masalah dalam teknologi cloud. Jaringan di Indonesia itu tidak secepat di luar negeri, maka dari tersebut harus membuat masalah tentang performa. Ya, nah, baik kita lanjutkan. Di samping itu juga ada kendala cloud computing. Kendalanya adalah yang pertama service level. Ini mengetahui service level dapat mengenai transaksi response time dan protection, kecepatan pengambilan data karena cloud providernya tidak konsisten misalnya, sehingga transaksinya perlu dicek. Ya. Kemudian privasinya juga, compliance-nya ya, ini perlu kita cek. Kita lanjutkan. Kemudian kendala yang berikutnya ada yang keempat adalah data ownership, kepemilikan data. Di sini juga masih ada masalah ya. Seiring dengan kita menyimpan data kita dalam cloud, kita harus bertanya apakah kita sepenuhnya memiliki data kita, karena kan dititipkan di orang gitu ya. Yang kelima adalah data mobility. Kita akan bertanya beberapa hal, apakah data yang sudah kita simpan itu bisa kita bagikan di antara cloud service ya. Jangan-jangan datanya dimanfaatkan nanti oleh si klien, tapi semestinya enggak ya, sudah ada perjanjian. Nah, itu salah satu kendala saja ya. Kemudian yang keenam adalah service levelnya. Di sini kita harus mengetahui service level yang didapatkan untuk mengetahui transaksi respon time-nya ya. Nah, di sini kadang-kadang ada masalah ya, misalnya agak lambat sedikit dan sebagainya. Tentunya ini adalah masalah yang dialami oleh provider. Yang ketujuh adalah privasi. Semua pengguna atau perusahaan melakukan hosting, maka
kemungkinan data yang disimpan bisa dibaca oleh pengguna lain ya, tanpa sepengetahuan atau persetujuan kita. Ini memang garis karena kita menitipkan data ke tempat lain ya. Kemudian compliant di sini harus diperhatikan regulasi dari bisnis yang kita miliki. Dalam hal ini secara teori, cloud service provider diharapkan dapat menyamakan level compliant sebagai penyimpanan data dalam cloud ya. Namun dikarenakan teknologi ini baru, maka disarankan untuk berhati-hati dalam penyimpanan data. Kemudian yang ke-9 adalah data ownership, kepemilikan data ya. Kita harus bertanya apakah data kita sepenuhnya milik daripada kita ya, maka nanti jangan datanya dimiliki oleh lain. Kemudian data mobility sini apakah service datanya sudah kita simpan, kita bagikan di antara cloud service ya. Kita mempertanyakan apakah data akan kembali bila mana memutuskan kerjasama dengan cloud service. Nah ini juga penting ya, ketika kita ada masalah dengan penyedia servisnya, apakah data kita itu dikembalikan enggak atau sudah dihapus sama sekali gitu ya, ini penting. Nah langkah-langkah untuk eksplorasi cloud computing yang pertama adalah mempelajari kontrak cloud service-nya, memastikan ini apa saja isinya, bagaimana perjanjian, termasuk tadi ya kalau kita sudah selesai data kita dikembalikan enggak. Yang kedua, mengidentifikasi service apa yang akan kita gunakan, software-software, kemudian service-nya apa saja. Nah itu penting kita pelajari ya, pertama kalau kita bidang IT ya. Nanti ada risiko-risiko nggak yang bisa kita terima nanti, bagaimana mengatasi risiko tersebut. Kemudian melakukan strategi mencari untuk mendapatkan biaya yang relatif murah ya. Tentunya kita dari sekian vendor itu kita cari ya, mana yang kira-kira lebih murah, nah itulah yang kita pilih, tentunya dengan layanan yang prima ya, jangan asal murah tapi layanannya nggak bagus gitu. Kemudian ada juga peluang bisnis dalam cloud computing ini ya. Yang pertama, cloud computing itu memungkinkan pelaku usaha untuk menyewa jasa ICT tanpa perlu mengeluarkan biaya infrastruktur. Ya. Jadi pengelolaan platform IT dan sebagainya itu bisa ditangani oleh vendor cloud ini. Ya. Ini akan menghasilkan bisnis yang cukup menjanjikan ya. Beberapa provider di Indonesia itu menawarkan layanan ini adalah Telkom, Lintas Arta, ya, Datacraft, dan beberapa lainnya. Ya. Untuk skala bisnis, layanan cloud computing itu terbilang cukup murah ya, karena layanan ini menggunakan mekanisme ekonomis upscale. Semakin banyak yang ikut atau menggunakan, maka semakin baik. Sebagai gambaran, ya beberapa contoh aplikasi cloud computing berbasis platform as a service atau PaaS diantaranya adalah EUKM. Aplikasi ini berbentuk untuk BPR ya, pekerja rakyat. Aplikasi ini juga mengelola koperasi, pendidikan dan lainnya. Kemudian solusi teknologinya bagi pengembang UKM ini juga cukup menjanjikan ya. Kemudian di Indonesia yang keempat ya, beberapa perusahaan telah bergerak dilayani dengan cloud computing. Salah satunya adalah Telkom yang bekerja sama dengan Microsoft, seperti yang diberitakan di kompas.com itu misalnya, Telkom dan Microsoft sepakat untuk bekerja sama ya, untuk cloud computing. Dan yang kelima, potensi pasar di Indonesia ini cukup besar ya, dengan mengadopsi beberapa teknologi ya. Kita lanjutkan. Nah, faktor-faktor cloud computing yang membuat bisnis dapat meningkatkan produksi dan daya saingnya. Yang pertama adalah model pembayaran. Sudah pasti ya, bagaimana nanti pembayarannya, mudah nggak, ya, ringan nggak, gitu. Kemudian teknologi yang mengurangi risiko, pasti ya. Risikonya gimana. Kemudian model ini dapat mengubah biaya modal menjadi biaya operasional. Yang keempat, pemeliharaan teknologi sebagian besar dilakukan oleh mitra kerja kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pusat data cloud computing. Nah, di sini banyak sekali ada instansi CA atau penemuan memberikan beberapa gambaran dari hasil penelitian tentang keamanan dalam komputasi awan ini ya. Akan dibacakan
banyak di Eropa dan sebagainya. Kemudian komputasi awan ini mulai tren dalam dunia teknologi di dunia saat ini. Layanan ini sangat berguna untuk bidang bisnis IT, sudah pasti ya. Kemudian yang ketiga adalah pada dasarnya studi ini dilakukan oleh IT dan praktisi IT. Kebanyakan di Amerika ini ya, yang sudah sangat banyak menggunakan cloud computing. Nah, itu materinya. Kemudian jangan lupa nanti 1 minggu ke depan Anda bisa kapanpun menyimak materi ini ya. Kemudian jawab kuis pilihan ganda yang ada di tugas kelas. Kuis hanya bisa dijawab sekali dan nilainya akan dicatat sebagai tingkat pemahaman Anda mengikuti kuliah daring ini. Jawaban paling lambat kami terima ya, karena kita kuliahnya Kamis ya, tetap Kamis tanggal 14 Mei 2020. Jamnya jam 7 karena kita kuliah pagi. Itu saya kira untuk materi kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya karena kuliah kita maju. Sampai ketemu dalam materi berikutnya. Ya, saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi rekan-rekan mahasiswa yang melaksanakan. Ya, dan tetap gunakan pola hidup bersih dan sehat ya, PHBS, karena kita masih di situasi pandemi COVID-19. Ya. Kalau pergi tidak penting sekali jangan keluar rumah, lebih aman, gunakan masker, dan setelah beraktivitas lakukan cuci tangan. Saya kira demikian rekan-rekan mahasiswa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya.